Orang-orang yang menjadikan selain Tuhan sebagai pembimbingnya atau tujuannya, seperti laba-laba yang sedang membangun rumah. Padahal sesungguhnya rumah laba-laba itu adalah serapuh-rapuhnya rumah, andai mereka mengerti. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian, majelis ini ngaji burdah kita malam hari ini bisa kita helat kembali. Semoga rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat. Sholawat dan salam mari kita hadiahkan kepada kekasih hati kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya hormati teman-teman sekalian, mengkaji tentang akal dalam konteks bagaimana supaya pertambahan pengetahuan kita, ilmu kita itu semakin mampu menjadikan kita terikat, karena arti dasar akal itu adalah tali atau terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan cita-cita terbesar kita. Tidak berkekurangan dalil-dalil nakli, baik hayat ataupun hadis, yang menerangkan bahwa bertambahnya ilmu kita, pengetahuan kita, sekolah kita, pendidikan kita, itu tidak serta-merta lalu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagiannya itu ada yang justru menjadikan kita bu'dan, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salah satu hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah itu dikatakan, ahli ilmu yang semakin bertambah ilmunya tapi semakin jauh dari Allah itu bagaikan dajjal. Memang bunyi hadisnya itu kad dajjal, seperti dajjal. Mudah-mudahan ngaji kita, bertambahnya ilmu kita semakin mengantar kita bisa dekat kepada Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, penggunaan begitu banyak diksi akal di dalam Al-Quran, dalam berbagai derivasinya atau variasinya, mulai dari afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatatadabbarun, afala tafqahun dan sebagainya, itu benar-benar mendorong kita untuk menjadikan anugerah akal ini yang pada dasarnya fitri itu benar-benar tetap berada di track yang selaras dengan fitrah yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala itu adalah akal. Dan ini akal ini, menggunakan akal, mengasah akal, mengasup ilmu dan sebagainya, ilmu apapun, itu bagian, pada hakikatnya bagian dari cara kita berjalan untuk menetapi fitrah itu. Dan fitrah dari Gusti Allah itu adalah fitrah yang kokoh, tidak berubah. Karena itu dikatakan ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Setiap orang yang baru dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Di Al-Quran juga ada istilah fitrah Allahi fatarat, fitrahnya Allah itu akan bekerja. Dan fitrah akal manusia itu adalah mengarah kepada dua hal. Yang satu mengarah kepada keimanan dan ketakwaan.
Yang kedua, mengarah kepada kebaikan atau maslahat. Maka dengan kata lain, jika bertambahnya ilmu kita, wawasan kita justru melontarkan kita dari dua tujuan fitrah akal yang hakiki ini, itu pastilah ada masalah dalam diri kita. Bertambahnya pengetahuan kita, pendidikan kita, gelar kita, bacaan kita, tetapi justru menjauhkan diri kita dari fitrah beriman dan bertakwa kepada Allah, dan menjauhkan kita dari fitrah untuk semakin banyak menghasilkan amilus solehat, itu menandakan bahwa ilmu kita itu ilmu yang bermasalah. Di dalam hasanah sejarah filsafat Islam, mungkin saya sitir sedikit mawon nggih. Para pemikir besar Islam dari era awal, mulai dari era Al-Kindi, Al-Farabi, sampai kepada Ibnu Sina, mereka secara umum membagi akal itu dalam 3 kategori. Istilahnya memang beda-beda, tapi dapat dikerucutkan pada istilah ini. Yang pertama, akal potensial. Akal potensial itu adalah akal yang fitri, akal yang memang pada pokoknya tanpa disentuh apa-apapun, akal ini akan cenderung kepada keimanan dan kemaslahatan. Sampai-sampai Profesor Wahbah Zuhaili itu di dalam tafsir Al-Munir itu mengatakan, umpama ada seseorang yang sejak lahir sampai dia besar itu tidak pernah bersinggungan dengan pengetahuan apapun, maka niscaya ia akan mengimani sesuatu dan hanya menginginkan kebaikan. Begitu. Itu yang disebut dengan akal pertama tadi. Yang kedua disebut dengan akal aktual. Akal aktual itu ialah akal yang telah berdinamika, hidup di dalam suatu konteks, di dalam suatu lingkungan, di dalam suatu pemahaman, di dalam suatu perjalanan, yang bisa jadi satu sisi mungkin menghantarnya untuk semakin beriman dan bertakwa kepada Allah, tetapi bisa saja di sisi lain itu lalu menjadikannya semakin tercerabut dari akal fitri atau akal pertama itu tadi. Begitu. Dan yang ketiga disebut dengan akal perolehan. Akal perolehan itu adalah posisi akal yang telah mengalami transformasi atau pergeseran atau perkembangan dari akal pertama menuju akal yang berdinamika sampai kemudian menemukan sesuatu. Jika teori ini diterapkan pada satu contoh, misalnya ini tentu dengan contoh yang gegabah ya, tapi mungkin kita dapat gambaran saja. Sosok sebesar Imam Ghazali, kita ngerti beliau itu di awal perjalanan pemikirannya atau intelektualnya itu banyak berguru tentang filsafat, tentang ilmu kalam, teologi, dan sebagainya kepada Imam Al-Juwaini. Itu fase Imam Ghazali pertama. Sampai beliau mendapatkan posisi spektakuler di An-Nizami itu menjadi guru besar lah, atau mungkin profesor kalau hari ini. Tetapi beliau lalu merasakan, mengalami, menyadari bahwa seluruh hasanah ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu kalam yang dia pelajari selama ini, gitu ya, itu ternyata dirasakan tidak mampu menjawab satu pertanyaan mendasar atau tidak mampu menghantarkannya kepada sebuah temuan yang memuaskan. Maka kan hiruk pikuk universitasnya ini, intelektualitasnya ini mengembara selama 10 tahun dan beliau menghasilkan Ihya Ulumuddin itu tadi. Nah, pada fase kedua ini beliau banyak belajar kepada karya-karya mulai dari Imam Asyibli, Imam Junaid Al-Baghdadi sampai kepada
ya para sufi-sufi lainnya lah ya, begitu. Dan beliau menghasilkan Ihya Ulumuddin itu tadi. Kita bisa memperhatikan dari gambaran ini teman-teman, bahwa jikalau akal kita, ilmu pengetahuan kita masih saja terus ditumpukan kepada rasionalitas murni, filsafat murni, empirisisme, saintisme dan sebagainya, dapat dipastikan kita ini nggak akan pernah mendapatkan sesuatu yang adikodrati, karena seluruh ilmu itu selalu bersifat spekulatif ketika berbicara tentang Tuhan. Inilah yang kemudian ditinggalkan oleh Imam Ghazali, dan beliau mengembara panjang selama 10 tahun dan masuk kepada apa yang disebut sebagai zauk, intuisi, imajinasi, yang ini menghantar kepada lompatan dari jangkauan ilmu-ilmu saintis tadi itu menuju derajat yang benar-benar esoteris. Begitu nggih gambarannya kira-kira tentang ilmu. Maka teman-teman, kalau ini ditarik kepada realitas hidup kita sendiri hari ini, atau di lingkaran kita, atau kita lihat dari sosmed dan sebagainya, kita menyaksikan bahwa terputusnya perjalanan intelektualitas seseorang untuk sampai kepada fase zauk itu tadi menyebabkan orang itu benar-benar bagai terombang-ambing di lautan, atau bagai berjalan di sebuah halimun yang tak terbatas dan dia tidak tahu harus kemana. Inilah yang sesungguhnya dijawab oleh agama. Inilah sesungguhnya yang dijawab oleh iman. Inilah yang dijawab oleh takwa. Dan inilah yang menjadi medan esensial esoteris dari tasawuf. Begitu teman-teman. Mari perhatikan beberapa gambaran ini. Kita ini sering menggunakan ilmu dalam rangka untuk mencapai kebenaran. Tetapi di waktu yang sama, kita masih saja menumpukan apa yang kita sebut sebagai kebenaran itu kepada diri sendiri, yang notabene pada muasalnya, pada hakikatnya itu adalah spekulatif. Maka wajar pada derajat seperti ini kita terus mengalami keterombang-ambingan tanpa kepastian. Ini persis tadi disinggung Kak Kus juga ya, persis dengan rapuhnya rumah laba-laba itu, yang itu telah dikatakan di Al-Quran itu, di Ankabut itu, masalul ladzina takhadu auliya min dunillah kamasalil ankabut ittahadat baitan wa inna hanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Tuhan sebagai pembimbingnya atau tujuannya seperti laba-laba yang sedang membangun rumah, padahal sesungguhnya rumah laba-laba itu adalah serapuh-rapuhnya rumah, andai mereka mengerti. Kita lalu memberhalakan ilmu kita, mengandaikan bahwa inilah kebenaran, inilah otoritas, inilah ketentraman, kedamaian, paripurna, sesuatu yang civilized, sesuatu yang adiluhum. Tetapi ternyata kita masih berada di derajat laukanu ya'lamun, andai mereka ngerti, tapi nggak ngerti. Maka minggu lalu saya juga nyinggung ini kan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kan udah dibilang gitu sama Al-Quran. Ketika dibilang kepada mereka berimanlah, bayangkanlah ayat ini dikatakan kepada kawan kita yang habis baca Nietzsche misal gitu ya. Bayangkanlah ayat ini dikatakan kepada sosok seperti itu. Ayolah beriman, ayolah sholat, ayolah ngaji, ayolah sholawat. Dia pasti akan resisten. Dia mungkin berkata, ngapain aku ikut-ikutan orang bodoh itu, orang-orang tidak kritis itu, orang-orang yang tidak pernah kenal sama madhab Frankfurt, orang-orang yang tidak pernah kenal Heidegger, orang-orang yang tidak pernah kenal teori nihilismenya Nietzsche misalnya.
dan sebagainya dan sebagainya. Ngapain aku ikut-ikutan mereka? Ikut-ikutan ibadah, ikut-ikutan sholawat, ikut-ikutan asrokolan sampai nangis-nangis. Ngapain mereka seperti itu? Itu orang bodoh, orang tidak kritis, orang yang tidak pakai akalnya. Tetapi Al-Quran mengatakan, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sesungguhnya mereka lah orang-orang bodoh, tapi mereka tidak sadar. Bodoh tapi tidak sadar. Mencari kebenaran tapi yang dijadikan tumpunya itu adalah dirinya sendiri yang mencari. Bagaimana masuk akal? Tapi itulah yang banyak terjadi kepada diri kita. Yang kedua teman-teman, di dalam Al-Isra ayat 40 itu, Al-A'raf ayat 40 itu ada keterangan begini. Ini menarik untuk kita letakkan pada konteks obrolan ini. Walladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami atau mendustakan Al-Qur'an, wastakbaru anha, dan menyombongkan diri di hadapan Al-Qur'an. Ya persis seperti tadi itu ya. Orang-orang yang dulunya itu ya santri, anaknya petani di kampung, begitu masuk UIN semester 1, 2 kenalan sama Nietzsche, lalu nggak mau sholat ya. Dan memandang semua orang sholat itu orang-orang yang tidak masuk akal, lalu menyombongkan diri, wastakbaru anha. Itu kata Al-Quran dikatakan begini, la tufattahu lahum abwabus samai, kepada mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak akan masuk surga. Sampai ekstrim sekali itu hunjamannya ayat ini kepada orang-orang begitu itu. Hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya gini, apa yang dimaksud dengan la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan kepada mereka pintu-pintu langit, itu berbanding terbalik dengan ayat ini nih. Walau amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'atnahum bima kanu yaksibun. Itu berbalik tuh. Ketika orang menyangkal kebenaran, kesucian, kesempurnaan, keluhungan Al-Qur'an, Allah tidak akan membukakan pintu-pintu langit kepada dirinya. Allah tidak akan membukakan pintu-pintu hidayah kepada dirinya. Tidak akan membukakan pintu berkah kepada dirinya. Sehingga wajar orang yang demikian itu lalu mengalami disorientasi dalam hidupnya, mengalami gonjang-ganjing yang terus-menerus mendera. Bentar-bentar depresi, bentar-bentar stres, sebentar-bentar pindah haluan, karena tidak jejak, tidak punya pegangan, akibat tidak dihidayai, tidak dirahmati, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan orang seperti ini, masih menurut Al-A'raf 40 tadi itu, mereka ini tidak akan bisa mendapatkan hidayah, keberkahan, kerahmatan dari Allah semustahil bagaikan seekor unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Begitu ilustrasinya. Maka teman-teman, kiranya agar kita yang sedang ngilmu, ngaji, kuliah, baca buku dan sebagainya yang notabene itu kebaikan, kemaslahatan, tidak terjebak kepada golongan yang lalu mengingkari Allah, tercerabut dari hidayah, tercerabut dari rahmat dan berkah. Nomor satunya adalah jangan pernah menyangkal kebenaran Al-Quran, jangan pernah menyangkal kebenaran agama ini, jangan pernah resisten, jangan pernah melecehkan, jangan pernah merendahkan. Bahkan walaupun kita belum paham maksud ayat ini, cukuplah diam. Karena kalau kita resisten,
Kalau kita menyangkal, sungguh dikhawatirkan. Yang lalu diderakan kepada kita oleh Allah itu adalah la tufattahu lahum abwabus sama. Kalau udah nggak digituin sama Gusti Allah, mau kemana kita? Kan begitu. Maka teman-teman mari berhati-hati nggih. Berhati-hati. Jangan gampang terseret, terjebak kepada upaya-upaya yang seolah nampak sangat ilmiah, kritis, mengagumkan, tetapi pada dasarnya menyeret kita untuk menyangkal dan mengingkari kebenaran Al-Quran. Ini pun juga dikritik oleh Al-Quran orang-orang begini. Begitu. Memang ya, kita juga harus berjiwa besar optimis. Umpama pun ada kawan kita, saudara kita yang sedang berada di fase itu, insya Allah semoga suatu waktu dengan dia kemudian berhenti menyangkal Al-Quran, itu lalu kemudian pintu langit itu akan dibukakan kepada dirinya. Semoga saja begitu jalannya. Dan begitu. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa ada golongan ahli ilmu, tetapi mereka tergelincir dari ilmu Allah. Ilmu Allah yang dimaksud gampangnya adalah ilmu yang mampu menghantarkan kita, semakin mampu menghantarkan kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebutlah begitu. Ada golongan ahli ilmu yang semakin bertambah ilmunya, tergelincir dari ilmunya Allah, dikarenakan mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Begitu. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka pahami itu sebagai kebenaran mutlak. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka barusan baca, mereka pelajari itu sebagai satu-satunya kebenaran mutlak, sehingga sampai pada derajat menegasi terhadap kebenaran-kebenaran ayat-ayat dan hadis-hadis Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Begitu. Nah, kepada golongan seperti ini, Al-Quran mengatakan itu isyarat bahwa mereka itu wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawah. Mereka itu adalah golongan orang-orang yang telinganya itu ditutup, hatinya ditutup, dan matanya juga ditutup. Sehingga karena bayangin, mata, telinga, hatinya itu ditutup, maka tentu saja yang akan selalu bisa ia pandang itu hanyalah apa yang dia benar-benarkan sendirinya itu. Yang lain ditutup. Begitu. Begitu teman-teman ya.